Nah, coba kita lihat. Topik kita hari ini adalah buat Tuhan berpaling kepadamu. Nah, bagaimana cara kita membuat Tuhan berpaling kepada kita? Berpaling itu artinya ya menengok gitu ya. Kalau orang dipanggil, ya orang sedang jalan dan dipanggil, ya dia berpaling ketika dia dengar. Nah, bagaimana kita membuat Tuhan berpaling kepada kita di dalam hidup kita? Ya, seringkali mungkin ada orang yang berpandangan atau berpendapat bahwa saya berkali-kali panggil Tuhan tapi Tuhan tidak berpaling, atau Tuhan tidak mendengar setiap seruan atau setiap doa saudara dan saya. Nah, kuncinya ya, ini kuncinya ya, kuncinya supaya kita bisa membuat Tuhan berpaling kepada kita. Nah, coba kita lihat tokoh-tokoh Alkitab apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan berpaling kepada mereka. Ya, seringkali orang banyak berseru kepada Tuhan ketika ada di dalam masalah dan persoalan. Tapi hari ini saya tidak akan bicara lagi tentang masalah karena itu sudah lewat. Sekarang saatnya saya bicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Coba kita lihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 2, 1 Samuel 1 ayat 2, 9 sampai 10. Jadi kita lihat satu-satu. Ini pernah saya bahas ini, tapi rasanya enak kalau diulang lagi gitu ya, supaya semakin mendalam. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 2, ayat 9 dan 10. Ya, 1 Samuel 1 ayat 2, ayat 9 sampai 10. Sudah dapat semua? Ya, kita akan baca. 1, 2, 3. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Jadi kalau kita mau membuat Tuhan berpaling terhadap setiap seruan kita, tidak hanya sekedar sekedar atau seadanya di dalam kita berdoa. Seringkali juga di dalam doa-doa kita, ya, kita sekedarnya atau seadanya, atau yang penting kita berdoa, sehingga informasi yang kita sampaikan di dalam doa itu hanya sampai di atas loteng, tapi tidak sampai di hadirat Tuhan. Sehingga kita komplain, tanya sama Tuhan, kenapa doa-doa saya tidak didengar? Padahal doanya tidak sampai di hadapan Tuhan, karena seadanya, ala kadarnya, yang penting doa. Oke? Sudah menusuk? Belum? Ya. Masih sedikit ya, baru awal ini. Kita lihat contoh Hana. Bagaimana dia doanya? Terseduh-seduh. Ya, gimana kalau orang terseduh-seduh? Ya. Saking ya. Nah, saya mau tanya kepada kita semua, apakah kita mau dikasih persoalan yang berat dulu baru kita mau menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan supaya Tuhan dengar doa kita? Ya. Ketika tidak ada masalah, ketika semua enak-enak saja, kita doa sambil tidur. Itu ya, yang penting doa. Makanya doa-doa tidak sampai di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat Hana, dikatakan di situ, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita bisa lihat ketika kita ibadah, setelah habis penyembahan semua pegang mata. Artinya apa? Ya, dia merasakan hadirat Tuhan. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Tapi kita nggak bisa menghakimi apakah dia
mengalami hadirat Tuhan atau ya tadi sekedarnya saja, yang penting bernyanyi, tapi dia nggak merasakan di dalam pujian itu ada kuasa Tuhan yang menjamah hatinya. Di dalam doa-doanya ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir, ya, sehingga dia merasakan sesuatu perubahan di dalam hidupnya karena doa-doanya kepada Tuhan. Ini kita lihat seorang Hana, dan Tuhan menjawab doa Hana, ya, karena dia menyampaikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan menangis di hadapan Tuhan, menangis terseduh-seduh, artinya dia benar-benar mau berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan, atau saya sedang menjalankan jadwal doa di asrama? Oke? Tadi malam saya naik di atas, saya kira ada orang tidur di dalam ruang doa. Ternyata ada seorang pemuda sedang bersujud dan mengangkat tangannya, tanda menyerah di hadapan Tuhan. Aku tidak mau. Dan pemuda itu banyak perubahan saya lihat di dalam hidupnya. Ya. 3 pagi-pagi saya mendengar dari samping kamar saya sudah ada yang mulai masuk dalam hadirat Tuhan, menangis walaupun suara pas-pasan, tapi dia merasakan hadirat Tuhan sungguh-sungguh, ya. Tanda dia menyerah di hadapan Tuhan. Saya kira ada orang tidur di dalam, ternyata ada seorang pemuda yang sedang menyerahkan dirinya sama Tuhan, berdoa. Mungkin ada pergumulan, saya tidak tahu, tapi dia sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat, hei kamu pemuda yang berdoa tadi malam, pulanglah, dan Tuhan menjawab setiap doa-doamu. Amin. Itu Hana. Kemudian kisah yang kedua, coba kita lihat kisahnya Hizkia. Nah, coba kita baca dulu ya. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat, coba kita baca bersama-sama. Kita resapi apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat kisah dari Raja Hizkia. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Nah, coba kita yang ada di posisi Raja Hizkia, ya, dokter memvonis kita, ada enggak pesan-pesan terakhir untuk keluarga? Karena kayaknya
2 jam lagi kamu dipanggil Tuhan, kamu mati. Coba kalau kita di posisi Hizkia, apa yang kita lakukan? Hah? Saya lihat istri sakit saja udah panik gitu ya. Atau istrinya Hizkia waktu dengar ini gimana gitu ya. Wah, aku mau jadi janda. Semua udah kalang kabut ya. Tapi seorang Hizkia, apa yang dilakukan Raja Hizkia ya? Seorang hamba Tuhan datang memberitahukan dia, seorang Nabi Yesaya datang memberitahukan dia bahwa apa pesan-pesan terakhirmu, sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu karena engkau akan mati ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Berarti sudah setengah mati kan? Hampir mati. Kamu tangkap baik-baik ini supaya kamu sungguh-sungguh hargai hidupmu, bahwa hidup ini berarti di hadapan Tuhan. Jangan main-main di dalam ibadah ya. Jangan main-main dengan hidupmu. Mungkin kau lihat saya sehat-sehat saja. Banyak orang sehat mati ya. Jangan kita anggap enteng bahwa aku sehat, karena syarat untuk mati itu bukan sehat. Syarat untuk mati itu bukan karena sakit. Syarat untuk mati itu karena sudah tua. Syarat untuk mati itu karena muda. Tidak ya, hidup kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kalau seorang Hizkia, Raja Hizkia, dikatakan pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Amos atau Yesaya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu ya. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Waduh, ini kata-kata yang bukan tambah membuat drop pasti kan ya. Hizkia saja, coba Raja Hizkia dikatakan kamu akan mati, tidak akan sembuh lagi. Coba kalau pikiran Hizkia negatif, pasti dia mati ya. Tapi bagaimana dia merespon kata-kata dari seorang hamba Tuhan atau seorang Nabi Yesaya? Dikatakan lalu Hizkia memalingkan mukanya. Artinya bukan tinggal diam di dalam masalah itu, bukan tinggal meratapi nasibnya. Perkataan-perkataan itu bukan membuat dia semakin terpuruk karena perkataan dari Nabi Yesaya. Seringkali kita habis karena terpuruk dalam kata-kata orang ya, penilaian orang. Kita habis di sana, bukan kita berpaling kepada Tuhan ya. Hizkia dikatakan lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Artinya dia nggak mau berjumpa dengan orang. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada masalah bukan dia menceritakan kepada orang, mencari bantuan kepada orang, kepada manusia, tapi dia memalingkan dirinya kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Seberapa banyak di antara kita ketika kita menghadapi persoalan masalah, kita memalingkan muka kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menangis dengan sangat di hadapan Tuhan, sampai Tuhan menjawab setiap persoalan saudara dan saya. Hizkia curhat di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Coba bayangkan kalau kita divonis bahwa umurmu tinggal sekian, kamu akan mati dan kamu tidak akan sembuh. Bagaimana tangisan seorang yang mendengar vonis seperti itu ya. Tapi banyak kisah yang kita dengar ketika orang memvonis, dokter memvonis bahwa umurmu tinggal sekian karena sakit yang kamu alami. Tapi ketika mereka berpaling kepada Tuhan, ketika mereka mencari hadirat Tuhan, ketika mencari kehendak Tuhan, vonis dokter itu tidak berlaku. Malah Tuhan membuat lebih dari itu. Dulu kami pernah dengan almarhum pendeta Hans itu pernah ke Lubuk Linggau di Sumatera, itu masuk ke dalam pedalaman itu naik ketek, namanya itu ya perahu,
menyusuri sungai, dan ada seorang bapak di dalam yang karena jauh dari dokter kakinya busuk gitu kan. Jadi itu di sini tuh belatung, banyak belatung. Jadi kerjaan anaknya tiap hari tuh keluarin belatung itu, ulat-ulat di paha bapaknya itu, dan sudah mulai hitam, sudah kayak serat-serat kain tuh itu daging-dagingnya itu kan sudah kayak serat itu, karena lama nggak tertangani. Akhirnya itu udah bau busuk juga, sampai itu ada mahasiswa praktek di bawah itu sampai dia nggak tahan muntah keluar dari dalam itu kan, karena saking busuknya itu ya. Kemudian berdoa dan dibawa ke Bandung, dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf di Cikutra. Kakinya dipotong ya, kakinya dipotong. Dokter sudah bilang nggak akan bertahan ya. Dia masih hidup di Sumatera sampai sekarang ya. Vonis dokter katakan tidak mungkin bertahan lama. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan sama Tuhan, mencari hadirat Tuhan, memalingkan mukanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap doanya. Sama Hizkia dikatakan kemudian menangislah Hizkia dengan sangat ya. Dia mencari hadirat Tuhan, memalingkan mukanya di hadapan Tuhan, berdoa dengan sungguh, dengan sangat, menangislah dengan sangat ya. Dan apa yang didapatkan? Dikatakan di situ, tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, artinya masih dalam satu wilayah ya, dalam kerajaan itu belum keluar. Ya, saya yang ngomong tadi sama Hizkia, Raja Hizkia, bahwa apa pesan-pesan terakhirmu, karena kamu akan mati dan kamu tidak akan sembuh. Dia belum meninggalkan pelataran tengah, datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Telah kulihat air matamu dan telah kudengar doamu. Apa enggak indah ketika seorang pemuda yang sedang berdoa di dalam ruang doa, suara Tuhan berkata, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Kita semua sedang berdoa dengan doa-doa pribadi kita, dan Tuhan berkata, Bagas, aku telah mendengar jeritan doamu dan aku sudah melihat air matamu. Aku akan menjawab setiap apa yang kamu telah minta kepada. Ambil. Ini dikatakan selanjutnya di situ, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Yang tadi dikatakan tidak akan sembuh, Tuhan berpaling kepada Hizkia. Dia dengar doa-doanya Hizkia, Raja Hizkia, dan dia katakan, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Yang sudah divonis mati, ketika dia mencari wajah Tuhan, ketika dia berpaling kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun. Kemurahan Tuhan luar biasa ya. Ini pegang baik-baik, karena hidup ini bukan jalan tol ya. Hidup ini bukan jalan tol. Kita tidak tahu besok-besok apa yang terjadi, tapi ketika engkau pegang firman Tuhan ya. Banyak kisah yang kita dengar, mereka happy-happy, tapi tiba-tiba Tuhan ambil orang tuanya, semua berubah. Kalau tidak ada firman, kamu akan terhilang. Tapi ketika ada firman dalam hidupmu, kamu akan menjadi orang yang menang. Aku
Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Tidak hanya itu, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, karena sedang di dalam tekanan bangsa lain. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Efek daripada doa yang sungguh-sungguh yang dinaikkan Hizkia tidak hanya membuat dia sembuh, tapi umurnya diperpanjang 15 tahun, kotanya dilindungi, bangsanya disejahterakan oleh Tuhan. Efeknya luar biasa. Doa yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan tidak hanya membuat kamu ada damai sejahtera, tapi masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Mulai saat ini komitmen bahwa aku akan berdoa sungguh-sungguh, bukan seadanya, bukan sekedarnya, apalagi hanya karena menjalankan jadwal doa baru kita mau berdoa. Doa itu nafas orang Kristen, nafas kehidupan orang percaya. Tanpa doa tidak mungkin terjadi perubahan dalam hidup. Ya, pegang baik-baik. Kemudian selain berdoa apa? Kita harus merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam tangisan itu, pasti dalam doa tangisan kita, dalam berdoa itu kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala hal-hal yang kita sudah lakukan yang telah menyakiti hati Tuhan. Makanya kalau di dalam doa-doa kita kunjungan, kalau saya dulu kunjungan ke rumah sakit atau ke orang sakit, ya yang parah misalnya, kita pernah nggak melakukan, pernah sakiti orang, pernah kamu berdosa, minta ampun dulu sama Tuhan. Ya. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memuliakan negeri mereka. Ini terjadi ketika zaman Salomo ya. Dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ya. Di dalam doa-doa kita itu harus ada kerendahan diri, kerendahan hati. Ya. Kita datang di hadapan Tuhan bahwa aku ini manusia yang tidak mampu tanpa Tuhan. Bukan berdoa dalam kesombongan kita, aku ini orang kudus, orang suci. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi di dalam doa-doa kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, mencari wajah Tuhan. Lalu bertobat. Artinya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan Tuhan katakan, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mau hidupmu dipulihkan? Siapa yang mau hidupnya dipulihkan? Ya. Mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam doamu rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan, cari hadirat Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mulai bertobat. Dan kita akan melihat Tuhan mendengar dari sorga dan mengampuni segala dosa kita serta memulihkan negeri. Ini berbicara wilayah kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Di mana ada orang berdoa, di situ mujizat Tuhan akan terjadi. Di mana ada seorang berdoa, di situ akan terjadi pemulihan wilayah. Makanya bangsa Israel ketika dibuang dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Di mana kamu berdoa, di situ terjadi perubahan. Amin. Kita lihat 2 Tawarik 7 ayat 15 di bawahnya. Dikatakan di situ, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, ini waktu Salomo, ya, zaman Salomo. Kalau Tuhan berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari anak-anak PAS. Amin. Sekarang mataku tertutup dan telingaku tertutup melihat doa-doa dari anak-anak PAS. Karena doanya hanya seadanya, sekedarnya,
hanya menjalankan aturan saja. Mau seperti itu? Jangan pernah terjadi seperti itu. Tapi yang kita inginkan adalah sekarang mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari Pondok Asari Sejahtera. Amin. Pondok Asari Sejahtera ada, lingkungannya berubah, membawa dampak, membawa efek keberadaan mereka. Dan terakhir, saya tidak akan memperpanjang. Kita baca dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Amin. Kita baca lagi sama-sama. Kalau sudah dapat semua, Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14. Semua sudah dapat? Ayo kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nih, apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka melanggar perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, mereka dibuang. Seringkali kita juga dibuang. Tapi Tuhan bilang, kembali. Ketika kita datang untuk berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati kita, mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, Tuhan akan mengembalikan semua, bahkan lebih dari yang semula. Amin. Ya. Jadi seperti topik kita pada hari ini, bagaimana kita membuat Tuhan berpaling kepada kita? Nggak ada jalan lain. Datang berdoa, rendahkan hatimu, cari wajah Tuhan, cari hadirat Tuhan, kembali dari jalan-jalan kita yang sesat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan mengalami apa yang dialami oleh Hana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Walaupun orang memvonis kita, masa depanmu tidak ada, tapi ketika engkau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kau akan melihat masa depanmu, masa depan yang luar biasa, karena Tuhan yang merencanakan masa depanmu. Manusia bisa memvonis kita bahwa engkau nakal, engkau amburadul, engkau tidak punya masa depan, engkau hanya anak singkong, orang kampung. Mana mungkin kau bisa ini? Mana mungkin kau bisa punya mobil? Mana mungkin bisa kau punya rumah? Mana mungkin kau bisa? Mana mungkin. Tapi ketika engkau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, engkau berangkat dari batu peluru, engkau akan masuk dalam istana. Amin. Engkau berangkat dari Toraja paling udik, engkau suatu waktu akan jadi ketua sinode. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai kamu rubah cara doa kita, ya, rubah cara doa kita. Rugi kalau kita berdoa tidak mengalami hadirat Tuhan. Itu tanam dalam hatimu. Rugi kalau kita tidak mengalami hadirat Tuhan ketika kita doa, ketika kita ibadah. Sayang sekali, hanya membuang waktu, itu suatu kerugian. Tapi ketika kau mulai melihat kedahsyatan Tuhan lewat tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita lihat itu, mereka itu seperti orang yang di ujung tanduk semua, ya. Tapi endingnya luar biasa, ya. Ya, seringkali Tuhan menguji kita, dia setia enggak? Tapi ketika kita setia, kamu lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Taat,
lakukan apa yang Tuhan mau, dan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, hamba-hamba-Mu yang telah memberikan inspirasi yang begitu luar biasa bagi kami, generasi muda-Mu di masa kini Tuhan. Kisah itu tetap ada. Apa yang mereka alami sama, Tuhan yang mereka sembah sama dengan Tuhan yang kami sembah saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahkan Engkau kekal. Engkau Allah yang tetap memperhatikan kami di tengah-tengah pelanggaran yang kami lakukan. Kau tetap memanggil kami untuk kembali Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami punya komitmen Tuhan, untuk tidak sekedarnya saja ketika kami berdoa, ketika kami beribadah, ketika kami menyembah Tuhan. Tapi biarlah kami belajar untuk mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Sehingga walaupun manusia berkata seperti tidak ada harapan, tapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Karena Engkau Allah yang merancangkan segala yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan naikkan pujian. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah seluruh hidup kita serahkan di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kita hanyalah debu tanah, tapi tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkanlah seluruh hidup kita ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan mengatur semuanya, karena kita percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, tapi rancangan Tuhan selalu ya dan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa yang selalu mencintai saudara dan saya di dalam segala keadaan saudara dan saya, dan bersama dengan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu ada bersama saudara, menyertai saudara dalam suka dan duka, dalam setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Dia tetap setia bersama dengan kita dan bersama dengan pribadi Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk.